Pernah nggak sih ngerasa aneh pas musim pancaroba? Hujan turun, tapi kok udara malah makin panas ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal pecahin misteri di balik fenomena cuaca yang kadang bikin bingung ini. Anda pasti tahu banget rasanya. Langit udah mendung, hujan turun sebentar, tapi bukannya jadi sejuk, udara malah terasa makin panas, makin lengket. Dan yang paling aneh, tanahnya itu loh, kayak nggak basah sama sekali. Nah, ternyata di balik ini semua ada penjelasan ilmiah yang seru banget. Oke, buat mecahin misteri ini, kita perlu lihat gambaran yang lebih besar. Soalnya, ini tuh bukan sekedar fenomena cuaca lokal biasa, tapi akibat dari pergeseran atmosfer skala benua. Yuk kita kenalan sama dalang utamanya, angin monsun. Coba lihat peta ini. Nah, pas peralihan ke musim kemarau, pola angin global itu berubah total. Angin mulai bertiup bukan lagi dari lautan yang kayak uap air, tapi justru dari benua yang kering kerontang, kayak Australia. Inilah titik awal dari semua keanehan yang bakal kita bahas. Jadi, gampangnya, angin monsun kering ini tuh ibarat embusan udara raksasa yang lagi haus banget. Kelembabannya super rendah karena asalnya dari daratan yang gersang. Pas angin ini sampai ke wilayah kita, misinya cuma satu, nyerap air sebanyak-banyaknya. Nah, ini dia analogi yang paling pas. Coba deh bayangin, ada spons kering raksasa yang melayang-layang di atas kita. Apa yang akan dilakukan spons itu? Tentu aja, dia bakal nyedot setiap tetes kelembapan yang bisa ditemuin. Dari tanah, danau, bahkan dari tumbuhan. Nah, persis seperti itulah kerjaannya si angin monsun kering ini. Terus gimana cara si spons raksasa ini bekerja dari hari ke hari? Ternyata, ada sebuah siklus harian yang secara sistematis, pelan-pelan menguras kelembapan dari daratan. Yuk kita bedah prosesnya satu persatu. Jadi, siklus itu kayak gini, dan ini terjadi setiap hari. Pertama, ada pemanasan intens. Matahari manasin daratan, ngasih energi. Kedua, evaporasi dipercepat. Angin monsun yang kering tadi langsung bekerja kayak pengering rambut raksasa. Dia sedot uap air dari tanah jadi lebih cepat. Ketiga, konveksi dan awan. Udara hangat yang sekarang udah penuh uap air ini naik ke atas, terus membentuk awan. Dan terakhir, hujan sore. Awan itu akhirnya nggak kuat nampung lagi, dan jatuhin lagi airnya jadi hujan singkat. Oh ya, dan perhatiin deh detail soal waktu ini. Prosesnya itu nggak instan. Ada jeda waktu kira-kira 3 jam antara pas matahari lagi panas-panasnya sampai hujannya turun. Inilah alasan ilmiah kenapa hujan di musim pancaroba itu seringnya turun pas sore hari setelah kita kepanasan seharian. Sampai sini kedengarannya normal-normal aja kan? Panas, air menguap, jadi awan, terus hujan. Tapi, disinilah letak inti misterinya. Hujan yang turun ini bukanlah hujan yang kita harapkan. Inilah paradoksnya. Betul, hujan yang satu ini beda banget. Dia turun bukan untuk membasahi bumi, tapi lebih kayak produk sampingan dari proses pengaringan besar-besaran. Bingung kan? Mari kita lihat alasannya. Ada 3 alasan utama kenapa hujan ini kayak nggak ada gunanya buat bikin adem. Pertama, volume airnya seringkali terlalu sedikit, jadi belum sempat meresap jauh ke tanah, udah keburu hilang. Kedua, ingat si spons raksasa tadi, udara kering di sekeliling kita bikin air hujan yang baru aja jatuh langsung nguap lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling ironis, adalah sebuah proses yang namanya subsiden. Nah, ini dia bagian kuncinya. Jadi gini, bayangin ada gelembung udara lembab yang naik ke atas buat jadi awan. Ruang kosong yang ditinggalin itu kan harus diisi dong. Nah, yang isi adalah udara dari atas yang turun ke bawah. Proses inilah yang disebut subsiden. Masalahnya, udara yang turun ini bukan udara sejuk, tapi justru udara yang super panas dan kering. Jadi, proses pembentukan hujan itu sendiri pada saat yang bersamaan malah memompa udara panas turun ke permukaan. Inilah yang bikin kita gerah dan bikin air hujan menguap lebih cepat. Sebuah hujan yang justru menciptakan pengeringan. Aneh kan? Oke, sekarang kita udah lihat mekanismenya dalam satu hari. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau siklus ini berulang terus setiap hari? Hasil akhirnya cukup dramatis. Dan siklus ini nggak berhenti. Setiap hari, mekanisme pompa kelembaban ini bekerja lagi. Matahari memanaskan, angin kering menyedot uap air. Uap air naik, jadi hujan yang nggak efektif, sambil terus-menerus memompa udara panas ke bawah. Ini terjadi lagi besok, dan besoknya lagi. Sampai akhirnya proses ini secara sistematis menguras habis sisa-sisa air di daratan. Sampai nggak ada lagi yang bisa diuapkan. Saat itulah tanah benar-benar kering
dan musim kemarau secara resmi tiba. Jadi sekarang Anda paham, hujan pancaroba yang bikin gerah dan seolah nggak membasahi itu ternyata bukan anomali. Itu adalah tanda-tanda sebuah mesin pengering raksasa alam sedang bekerja. Ini membuktikan kalau pergantian musim itu bukan kayak kita menekan saklar on dan off, tapi sebuah proses tarik-menarik antara massa udara yang bisa berlangsung berminggu-minggu. Nah, pertanyaannya sekarang, fenomena alam apa lagi ya di sekitar kita yang ternyata menyimpan rahasia menarik seperti ini?